Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel SKS Motor Daily Vlog. Di video kali ini untuk melengkapi video part yang pertama, yaitu kita membahas sharing saya tentu saja untuk membahas soal 4 tak, yaitu noken as ataupun kansaf. Nah, saya sedikit bercerita dulu untuk masalah menentukan dari noken as ataupun kansaf ini, karena beberapa mekanik, tentu saja mekanik yang baru, masih bingung tentang menentukan pilihan apakah menggunakan lift yang tinggi atau diameter klep yang besar. Nah, sebelum kita masuk untuk praktek bagaimana cara pengukuran baik LSA ataupun lob suppression angle, LC ataupun lob center, durasi, overlap dan lain-lain, saya sedikit membahas dulu tentang logika-logika saya yang saya bangun untuk membuat satu motor balap. Nah, yang pertama, pertanyaannya, pilih mana antara klep besar dengan klep yang kecil? Di sini saya gambarkan secara sederhana. Di sini ada dua yang menjadi pilihan kita. Yang pertama, lift yang lebih tinggi dan klep yang lebih besar. Tentu saja untuk pilihan mengapa kita harus menggunakan klep yang besar, dikarenakan yang pertama itu beberapa mekanik melakukan bore up pada mesin 4 taknya. Misal Jupiter dengan 130 cc dengan piston berdiameter 5525, tentu saja kita buat menjadi klep 28, 29 ataupun 30 untuk yang in, dan itu lebih besar dari ukuran klep yang standarnya. Saya hanya memberikan logika saja, itu terserah bagi sahabat mekanik. Saya hanya memberikan logika saja. Yang pertama, lift tinggi. Satu contoh, motor modifikasi ini sudah melakukan perubahan pada cam ataupun noken as. Liftnya sekarang saat ini yaitu 8,8 mili dengan klep katakanlah 26 mili. Nah, jika dirasa power masih kurang pada situasi ini, tentu saja kita bingung. Ingin naik lift di atas 9 mili ke atas, atau klep naik terus menjadi 27 ataupun seterusnya 28. Ini bisa sampai 10 ya. Nah, saya kembalikan dulu prinsip kerja pada satu mesin 4 tak. 4 tak ialah mesin 4 langkah. Tentu saja pada saat rantai timing ataupun rantai keteng bekerja, itu tentu saja memutar daripada gigi kansaf ataupun gigi noken yang berada di atas. Memang gigi noken as dengan gigi yang berada ataupun gear yang berada di keras itu berbanding 1:2. Jika di atas giginya 30, maka di bawah 15. Memang di sini dapat meringankan daripada putaran yang di bagian atas. Tetapi tentu saja apapun perbandingan gigi yang di bawah hanyalah 1:2. Tentu saja untuk satu kerja poros engkol ataupun kuras akan lebih berat jika mengadopsi lift yang lebih tinggi. Belum lagi kalau kita menggunakan lift yang lebih tinggi secara bersamaan pair harus lebih keras, karena takutnya yaitu floating, ataupun kalau bahasa mekanik yang sederhana itu kalau per klep terlalu lembut itu bisa seperti limiter tetapi
limiter, hanya terputus pada RPM sebelum limiter yang kita batasi, seperti ngak seperti itu. Untuk menekan per klep yang panjangnya ditekan sampai 10 mili, tentu saja membuat kerja poros engkol ataupun kerja mesin menjadi lebih berat. Nah, berikutnya klep yang lebih besar. Di sini juga dilema antara kalau klep kita besarkan, tentu saja bobotnya makin berat. Itu sudah pasti untuk masalah bobot material, kecuali kita menggunakan bahan yang titanium seperti klep special engine. Kali ini kita hanya menggunakan klep berbahan baja ataupun besi. Itu yang pertama untuk bobot yang lebih berat. Yang kedua, tentu saja di bagian seating klep, kalau diilustrasikan dengan gambar sederhana seperti ini, jika ini porting, ini klep, tentu saja kalau kita buat klep 28 mili, maka setidaknya diameter di dalam seating itu 26, bisa 26,5, yang lebih ekstrim lagi bisa 27. Kalau 27 ini sudah sangat ekstrim karena dudukan untuk 45 derajat kemiringan sekir klep ataupun skur klep yang seperti ini. Dimana ini klep hanya tersisa sedikit, rawan untuk mengalami kebocoran. Tergantung lagi kita menggunakan karburator yang berdiameter berapa. Soalnya biasanya dengan angka seating yang sudah mencapai di sini 26 mili, yang artinya lubang di bawah 26, porting di atas mau kita buat berapa mili. Nah, tentu saja untuk putaran mesin, klep yang lebih besar dengan lift yang lebih rendah, tentu saja putaran mesin akan sedikit lebih ringan dikarenakan angkatan klep tidak terlalu tinggi. Namun secara bersamaan material akan lebih berat. Yang sudah saya coba untuk beberapa motor, yang pertama itu di motor road race pada 2011-2012 saya coba mengikuti ajang kompetisi road race, di mana pada saat itu Jupiter Jet 5TP ataupun 5TN berkapasitas 110 cc dan 125 cc. Yang saya alami pada saat itu, saya menggunakan lift dengan angka 9,7 atau 9,8. Yang saya alami dengan lift yang seperti itu memang power akan lebih bergeser dari RPM tengah ke atas dikarenakan lift yang memang sudah cukup tinggi. Namun pada putaran ataupun RPM dari bawah ke menengah memang terasa lebih lemot ketimbangkan lift yang lebih rendah. Nah, namun pada akhir-akhir ini semua bisa diatasi dengan sedikit memodifikasi di bagian kuras, dibalat ulang ataupun digeser ataupun bobotnya yang ditambah. Dari logika yang singkat ini, kira-kira sahabat mekanik ingin menentukan pilihan yang mana antara lift yang tinggi dengan klep yang lebih besar dari sebelumnya. Tentu saja itu saya kembalikan ke sahabat mekanik. Kalau saya pribadi, dua-duanya tetap saya pakai. Seperti di KLX yang untuk race track, saya mengadopsi dua-dua. Yang satu dengan lift yang lebih tinggi, saya bisa sampai dengan lift 98 dengan klep ukuran 34 mili. Nah, itu cukup bagi saya untuk berkompetisi di daerah saya ini di Riau. Sampai di sini dulu untuk membahas tinggi lift ataupun klep besar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.